Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gina Rania, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi baru, yaitu materi integral. Pada minggu kemarin saya telah menjelaskan mengenai materi turunan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral. Langsung saja kita masuk ke beberapa menu yang akan kita bahas pada materi integral tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping. Jadi mind mapping itu adalah suatu cara untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep dan saling terhubung dalam suatu rangkaian. Mind mapping bisa juga disebut dengan peta konsep. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, kita akan melihat mappingnya terlebih dahulu sebagai gambaran apa saja materi yang akan kita pelajari di materi integral tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai materi integral. Materi ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas, terutama mengenai materi integral. Yang ketiga, di sini kalian bisa melihat materi ini pada buku panduan yang telah saya siapkan. Kemudian di sini kita akan juga membahas contoh soal, di mana di sini kita akan membahas contoh soal mengenai integral. Serta yang terakhir kita akan melakukan yang namanya quiz. Quiz ini juga mengenai materi yang telah saya jelaskan nanti mengenai integral. Langsung saja kita lihat masuk ke mind mapping atau peta konsep dari integral tersebut. Mind mapping atau peta konsep ini merupakan kita dapat melihat pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Di pada materi integral ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai definisi integral itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Kemudian kita akan membahas mengenai integral tentu. Kemudian kita akan membahas mengenai pengintegralan beberapa fungsi. Serta yang terakhir kita akan membahas mengenai menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pada integral, materi pokok yang pertama mengenai definisi integral, yang kedua yaitu mengenai integral tak tentu, yang ketiga mengenai integral tentu, yang keempat mengenai pengintegralan beberapa fungsi, serta yang kelima yaitu adalah menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Langsung saja kita masuk ke yang materi pertama mengenai definisi integral. Apa sih integral itu? Jadi yang bagi yang belum tahu, jadi integral itu jika fungsi fx atau fx adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx itu merupakan anti turunan atau anti diferensial atau integral dari fungsi fx. Integral itu dapat disimbolkan dengan lambang seperti ini. Dapat kalian lihat ini dibaca dengan integral, sehingga integral dari fungsi fx terdapat peubah x yang dapat ditulis integral fx dx. Ini cara bacanya integral fungsi fx dx. Ini lambang integralnya seperti ini, dibacanya tetap integral. Lanjut. Jadi, kita langsung masuk ke materi yang kedua, mengenai integral tak tentu. Jadi, pada materi integral tak tentu, itu dibagi lagi menjadi 3 submateri. Apa saja? Yang pertama, itu mengenai definisi integral tak tentu itu sendiri. Yang kedua, yaitu mengenai integral tak tentu sebagai fungsi aljabar. Serta yang ketiga, mengenai integral tak tentu fungsi trigonometri. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai definisi integral tak tentu. Apa sih integral tak tentu itu? Jadi bagi yang belum tahu, sebelum kita menjelaskan apa itu integral tak tentu, saya akan menjelaskan sedikit gambaran. Di sini ada suatu turunan dari x pangkat 5 plus 2, itu turunannya adalah 5x pangkat 4. Nah, sehingga kalau pengintegralannya, maka kebalikannya dari integral 5x pangkat 4 dx sama dengan hasilnya ini adalah hasil dari ini yang diturunkan tadi. Begitupun dengan ini, yang kedua,
D per dx sama dengan x pangkat 5 per 3. Turunan dari x pangkat 5 per 3 itu adalah 5x pangkat 4. Jadi kalau integral dari 5x pangkat 4 itu hasilnya adalah yang diturunkan pertama tadi adalah x pangkat 5 plus 3. Begitupun contoh yang ketiga, d per dx x pangkat 5 plus 4 turunan dari x pangkat 5 plus 4 itu adalah 5x pangkat 4. Sehingga jika integral dari 5x pangkat 4 dx itu adalah x5 plus 4. Ini cara menentukan integral nanti yang akan dijelaskan pada rumus integral tak tentu fungsi aljabarnya. Jadi dapat kalian lihat pada ketiga contoh ini bahwa anti turunan dari 5x pangkat 4 itu ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstantanya. Yang pertama itu konstantanya 2, yang kedua itu 3, serta yang keempat itu konstantanya adalah 4. Himpunan semua anti turunan dari 5x pangkat 4 itu dapat kalian tulis bahwa integral dari 5x pangkat 4 dx itu sama dengan x pangkat 5 plus konstanta. Jadi konstantanya itu bisa angka berapapun, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan C adalah suatu konstanta, dengan syarat C itu adalah suatu konstanta. Itulah integral tak tentu. Ini baru kita melakukan contoh soal yang akan kita bahas. Selanjutnya kita langsung masuk ke inti. Jadi definisi dari integral tak tentu itu sendiri adalah pengintegralan dalam bentuk integral fungsi f(x) dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap x yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Ini bentuk umum dari fungsi integral tak tentu, yaitu integral fungsi f(x) dx dengan keterangan bahwa f(x) ini adalah integral, sedangkan f(x) yang besar adalah fungsi integral, kemudian x ini adalah variabel integrasi, serta c itu adalah konstanta integrasi atau konstanta dari integral. Ini adalah definisi dari integral tak tentu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di integral tak tentu tadi, misalnya C adalah suatu konstanta dalam penurunan fungsi aljabar. Tadi sudah saya jelaskan mengenai definisi dari integral tak tentu itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke integral tak tentu fungsi aljabar. Misalnya C adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar fungsi f(x) terhadap peubah x adalah sebagai berikut. Ini misalnya ada f(x) sama dengan 1/2 x pangkat 2 atau setengah x kuadrat ditambah konstanta itu akan menjadi f aksen x sama dengan x. Berarti turunan dari setengah x kuadrat plus c itu adalah x. Nah, begitupun dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah konstanta itu turunannya atau f aksen x-nya sama dengan x kuadrat. Jika dia ada suatu fungsi f(x) sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan c akan menjadi f aksen x atau turunannya itu adalah x pangkat 3. Penjelasan turunan telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Bahwa pangkatnya itu dibagi dengan 1, kemudian yang pangkatnya ini dikalikan dengan angka x. Oke, jadi dapatnya x pangkat 3. Nah, jadi disimpulkan bahwa f(x) sama dengan 1/n ditambah 1, x pangkat n ditambah dengan 1 ditambah dengan c. Dengan n itu tidak sama dengan 1. Dengan f aksen itu sama dengan x pangkat n. Nah, jadi itu dapat kalian lihat seperti ini. Ini 1/4. Lanjut. Jadi dapat rumusnya tadi itu f(x) sama dengan 1/n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah konstanta. Masih mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Jadi hasil penurunan dari fungsi f(x) dituliskan dalam bentuk pengintegralan sebagai berikut. Integral dari x dx sama dengan setengah dari x kuadrat ditambah c. Jadi ini kebalikan dari yang telah kita cari tadi. Nah, kalau integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan konstanta atau c. Kemudian integral dari x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan c. Untuk mendapatkan hasil integral ini akan saya jelaskan rumusnya. Jadi jika ada
integral x pangkat n dx, maka pangkatnya ini kita tambahkan dengan angka 1, kemudian yang konstantanya ini 1 per n ditambah dengan 1. Jadi ditambahkan dengan 1, nilai n-nya itu ditambah dengan 1, ditambah dengan c. Dengan n itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi kita ambil contoh, ini ada x kan, ini ada x, kemudian kita masukkan dulu, x-nya ada angka 1, berarti 1 per, n-nya berapa? N-nya pangkatnya 1, berarti 1 ditambah dengan 1, x, n-nya berapa? 1. 1 ditambah 1, itu adalah 1, jadi 1 per 1 tambah 1, 2, jadi setengah, x, 1 tambah 1, 2, berarti didapatlah setengah x kuadrat. Jadi ingat untuk mencari integral dari fungsi aljabar, integral tertentu fungsi aljabar itu hanya diingat bahwa pertama pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian 1 per n, n-nya ini adalah pangkatnya ditambah dengan 1. Oke, itu yang harus diingat. Ini adalah rumus dari integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu 1 per n pangkat ditambah dengan 1, kemudian x pangkat ditambah dengan 1. Pangkatnya ditambah dengan 1, yang di bawah ini juga ditambah dengan 1. Dan n itu harus tidak sama dengan 1. Lanjut ke materi selanjutnya. Masih di integral tak tentu fungsi aljabar. Kita masuk langsung ke contoh soal biar mudah mengerti. Nah, jadi dapat disimpulkan dari tadi bahwa rumus integral tak tentu fungsi aljabar itu adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1, x pangkat n ditambah dengan 1 plus konstanta. N ini adalah bilangan real, n itu harus tidak sama dengan negatif 1. Ingat rumus ini kalau untuk mencari integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian di sini ada contoh, hitunglah integral berikut. Integral 3x plus 2 kuadrat dx. Jadi kita tulis dulu soalnya, integral 3x plus 2 kuadrat dx, maka integral, nah kita kuadratkan dulu atau faktorkan dulu terlebih dahulu 3x plus 2 dikali dengan 3x plus 2. Ini menggunakan rumus ax ditambah dengan b. Itu sudah dipelajari dalam rumus pemfaktoran. Langsung saja dapat hasilnya yaitu adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 4 dx. Kemudian setelah kita faktorkan, baru kita mencari integralnya. Di sini, integral turunan dari 9x kuadrat berarti 9 per, ini kan pangkatnya 2, berarti tadi kan n, ini n, berarti n-nya berapa? 2, berarti 9 per 2 ditambah dengan 1, kemudian x pangkatnya 2 ditambah dengan 1, berarti pangkatnya menjadi 3, x pangkat 3. Berarti 9 per 2 ditambah 1, x 2, x pangkat 2 ditambah dengan 1. Jadi didapat 9 per 3, x pangkat 3. Begitupun yang 12x, berarti ini pangkatnya 1. Berarti 12 per pangkatnya 1 ditambah dengan 1. Jadi 2. 12 per 2, ini dapat 12 per 2. Kemudian tinggal x-nya. X ini kita tambahkan dengan 1 pangkatnya, berarti 1 ditambah dengan 1 itu adalah 2. Kemudian ditambah untuk konstanta, itu tinggal kita tambahkan saja x. Jadi kalau ada 5 berarti 5x. Integral dari 5 adalah 5x. Kemudian kalau ada 3, integral dari 3 berarti 3x. Kalau di sini 4 berarti integralnya adalah 4x. Jadi integral dari 3x plus 2 kuadrat dx adalah 9 per 3x pangkat 3 ditambah 12 per 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan c. Atau 9 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 6x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan c. Jadi kalau untuk menyelesaikannya, di sini ada kuadrat, maka kita keluarkan dulu faktornya. Setelah dapat kita faktorkan, baru kita integralkan 1 per 1 dengan rumus yang di atas ini adalah x adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1
X pangkat N plus 1. Pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian yang angka di depan variabel itu kalian juga tambahkan dengan 1 atau 1 per, atau angkanya itu per N ditambah dengan 1. Jangan lupa semuanya ditambah dengan 1. Kalau urunan itu dikurang dengan 1, tapi kalau integral itu ditambah dengan 1. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini jadi integral tak tentu fungsi aljabar ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, jika K merupakan suatu konstanta, maka integral dari K dx itu sama dengan Kx ditambah C. Yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kalau dia ada angka atau konstanta, tinggal kita tambahkan dengan angka X. Dengan C itu merupakan konstanta. Yang kedua, jika fungsi fx adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan K adalah konstanta, maka integral dari K fungsi fx sama dengan dx sama dengan, kita keluarkan dulu terlebih dahulu konstantanya, baru kita integralkan dari fungsi fx. Maka integral K dikali dengan fx dx sama dengan K integral fx. Kemudian syarat yang ketiga, jika fungsi fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fungsi fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang plus minus gx dx. Jadi ini tergantung, kalau dia ditambah berarti tinggal tambahkan saja, pisahkan, kemudian baru kita, kalau dia dikurangkan tinggal kurangkan saja. Jadi ini berlaku untuk penjumlahan maupun pengurangan. Jadi terdapat 3 fungsi atau 3 sifat dari pengintegralan fungsi aljabar. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu masih mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Kita akan membahas contoh soalnya. Di sini ada contoh soal integral dari 5 dx. Nah, telah saya jelaskan bahwa kalau dia konstanta tinggal kita tambahkan yang namanya x. Jadi integral dari 5 dx itu adalah 5x plus c. C ini adalah konstanta. Yang kedua, integral dari 3t pangkat 3 dt sama dengan, nah ini menggunakan sifat yang kedua tadi. Jadi kita keluarkan dulu konstantanya adalah 3, kita keluarkan 3, baru kita integralkan variabelnya yaitu t kuadrat. Jadi 3 integral dari t kuadrat dt. Kemudian kita tulis 3-nya, baru kita integralkan t kuadratnya. Dengan rumus integral tak tentu fungsi aljabar tadi, yaitu 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah dengan 1. Kalau dia fx sama dengan x pangkat n. Nah, tinggal kita tambahkan saja ini. T-nya konstanta di T ini 1. Nggak ada angka berarti dia 1. Jadi 1 per pangkatnya berapa? Pangkatnya itu adalah 3. Ini bukan 2. Jadi 3. Kemudian ditambah dengan 1, kemudian T, pangkatnya kita tambah juga dengan 1. Jadi 3 ditambah dengan 1. Lalu kita tambahkan dengan konstanta. Jadi 3, 1 per 3 tambah 1, 4. Berarti ini adalah 1 per 4, T pangkat 4 ditambah dengan C. Nah, 1 per 4 dikali dengan 3, itu adalah 3 per 4. Jadi dapat hasilnya adalah 3 per 4 T pangkat 4 ditambah dengan C atau konstanta. Selanjutnya soal yang ketiga, ini menggunakan sifat ketiga dari pengintegralan fungsi aljabar, yaitu integral x kuadrat dikurang dengan 2x ditambah dengan 1 dx sama dengan, kita pisahkan satu-satu. Jadi integral x kuadrat dx dikurang integral 2x dx ditambah dengan integral, kenapa ini enggak ditulis? Karena satu juga boleh tidak kalian tulis, jadi tulis aja integral dx. Turunannya itu adalah, kita bahas di bawahnya. Jadi yang pertama integral x kuadrat, kita integralkan dulu x kuadratnya, jadi 1 per, ini kan n ditambah 1, berarti 2 ditambah dengan 1, berarti 1 per 2 ditambah 1, x pangkatnya juga kita tambahkan 1, 2 ditambah dengan 1. Jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan C1. Karena di sini dia memiliki lebih dari satu konstanta.
yaitu konstanta untuk x kuadrat, konstanta untuk 2x, dan juga konstanta untuk angka 1. Kemudian yang kita integralkan lagi selanjutnya itu adalah integral dari 2 dx. Integral 2x dx sama dengan ini 2, angkanya 2, konstanta berarti 2 per pangkatnya berapa? 1, berarti 1 ditambah dengan 1 berarti 2 per 2. X-nya pangkat berapa? 1, berarti 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Jadi 2 per 2x kuadrat. Ditambah konstanta yang kedua yaitu adalah C2. Kemudian ditambah dengan turunan dari 1 itu adalah X. Jadi ditambah dengan X ditambah dengan C3. Didapatlah sepertiga X maka 3 dikurang X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan C. Kenapa langsung ditulis ditambah C besar? Karena C besar itu merupakan himpunan dari C1, C2, maupun C3. Jadi hasil dari integral x kuadrat plus 2x ditambah 1 dx itu adalah sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan c. Kita langsung masuk ke definisi integral tertentu, tapi dengan fungsi yang berbeda, yaitu fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas integral tertentu fungsi trigonometri, dapat kalian lihat di sini bahwa ada tabel fx dan juga di sini ada f aksen x sama dengan fx. Jadi kalau sin itu menjadi cos x, kalau cos x menjadi sin x, kalau tan x menjadi secant kuadrat x, kalau kotangen x menjadi negatif cosecant kuadrat x, kalau dia secant x itu menjadi tan x dikali dengan secant x, kemudian kalau dia cosecant x itu menjadi negatif kotangen x dikali dengan cosecant x. Ini tabel ini harus kalian ingat kalau kalian ingin menyelesaikan integral tertentu fungsi trigonometri. Kita lanjut. Jadi berdasarkan aturan integral tak tentu bahwa integral fx sama dengan dx sama dengan fx ditambah dengan c dengan f aksen x sama dengan fx. Tabel di atas tadi dapat dirumuskan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri sebagai berikut. Jadi di sini dapat kalian lihat ada beberapa rumus trigonometri, ada 6 rumus trigonometri. Yang pertama, integral cos x dx itu adalah sin x plus c. Itu kenapa kalian harus ingat tabel itu agar kalian bisa menyelesaikan dari integral tertentu fungsi trigonometri. Yang pertama, integral cos x dx sama dengan cx plus c. Kemudian yang kedua, integral dari sin x dx sama dengan negatif cos x plus c. Yang ketiga, integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1 per a sin ax ditambah b ditambah dengan c. Kemudian integral sin ax plus b dx sama dengan negatif 1 per 2 sin ax ditambah b ditambah dengan c. Kemudian yang E, integral sin kuadrat m x dx sama dengan negatif 1 per n sin n pangkat sin pangkat n-1 dikali dengan cos x ditambah dengan n-1 per n integral sin pangkat n-2x dx. Kemudian yang terakhir, integral cos n x dx sama dengan 1 per n cos pangkat n-1 dikali sin x ditambah n-1 per n integral cos pangkat n-2x dx. Ini adalah beberapa rumus untuk fungsi trigonometri, fungsi integral trigonometri. Kita lanjut ke materi integral tentu. Jadi pada materi integral tentu itu terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama itu mengenai rumus dari integral tentu. Yang kedua mengenai sifat-sifat dari integral tentu itu sendiri. Kita langsung masuk saja ke rumus integral tentu. Jadi rumus integral tentu itu jika ada integral fx dx sama dengan fx ditambah dengan c, maka integral dari BA fx dx sama dengan fx BA dengan batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B. Maka FB dikurang dengan FA.
Harus diingat bahwa B ini adalah batas atas dari pengintegralan, sedangkan A ini adalah batas bawah dari pengintegralan. Tuh, untuk mencarinya, batas atas itu dikurang dengan batas bawah. Langkah pertama, kalian integralkan dulu fungsi f(x)-nya. Langkah kedua, kalian substitusikan masing-masing batas, yaitu batas bawah dan batas atas, dari pengintegralan tadi. Yang ketiga, baru kalian kurangkan hasil dari pengintegralan dengan batas atas dikurang dengan batas bawah. f(x) itu merupakan fungsi integral atau turunan pertama dari f(x). Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh di bawah ini. Nilai dari integral dengan batas bawah itu adalah 1 dan batas atas 3, dx kuadrat ditambah 2x min 1 dx adalah, penyelesaiannya berarti kalian tulis dulu soalnya, kemudian kalian pisahkan dulu, kalian integralkan dulu 3x kuadrat tambah 2x ditambah negatif 1. Integralnya tadi menggunakan rumus dari integral tak tentu tadi, yaitu rumusnya 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah dengan 1. Jadi ini adalah 3x kuadrat, berarti 3 per 2 ditambah 1 dikali x, 2 ditambah dengan 1. Jadi didapatlah 3 per 3x pangkat 3. 3 per 3 adalah 1 tidak perlu ditulis, jadi didapatlah hasilnya x pangkat 3. Ditambah 2x, berarti 2 per x pangkatnya berapa? 1, berarti 1 ditambah dengan 1, berarti 2 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, didapatlah 2 per 2 x kuadrat. 2 per 2 itu adalah 1, jadi dapat hasilnya x kuadrat. Dikurang dengan turunan konstanta. Ini 1 ini adalah konstanta, berarti x, kalau dia 3 berarti 3x, 4x. Kalau dia cuma x berarti 1x, atau bisa kalian tulis dengan huruf x saja. Jangan lupa batas atasnya yaitu adalah 3 dan batas bawahnya itu adalah 1. Nah, kemudian langkah kedua kalian substitusikan baik ke batas atas maupun batas bawah. Tapi yang pertama harus kalian substitusikan ke batas atas dulu, baru kalian substitusikan ke batas bawah. Karena rumusnya batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas atasnya adalah 3, berarti kalian substitusikan x-nya berapa? 3. 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurang dengan 3. Setelah kalian substitusikan ke batas atas, baru kalian substitusikan ke batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 1, ini kan x-nya 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang dengan 1. 3 pangkat 3 itu adalah 27, kemudian 3 kuadrat 9 dikurang dengan 3 dikurang dengan 1 pangkat 3 1 ditambah 1 kuadrat 1 dikurang dengan 1. Jadi 27 ditambah 9 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 33. Dikurang dengan 1 tambah 1 2, 2 dikurang 1 1, berarti 33 dikurang dengan 1 adalah 32. Jadi didapat bahwa integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dengan batas atas yaitu adalah 3 dan batas bawah 1 itu adalah 32. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari integral tentu. Jadi ada dua sifat umum dari integral tentu. Yang pertama, jika integral k f(x) dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan konstanta yang kita keluarkan, k dikali integral f(x) dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Yang kedua, integral fungsi f(x) plus minus gx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan integral f(x) plus minus integral f(x) dengan batas atas b dan batas bawah a plus minus integral gx dengan batas atas b dan batas bawah a dx. Inilah sifat dari integral tentu. Harus ingat ada dua sifat integral tentu. Yang ketiga, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai pengintegralan beberapa fungsi. Jadi kalau untuk melakukan pengintegralan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan cara integral dengan cara substitusi. Yang kedua yaitu kita menggunakan yang namanya integral parsial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai integral dengan cara substitusi. Jadi dengan cara substitusi
Jika X merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan atau didiferensial dan R adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral dari UR pangkat R U aksen X dx sama dengan 1 per R ditambah 1 UX R UX pangkat R ditambah 1 ditambah dengan C. Dengan C merupakan konstanta dan R itu tidak sama dengan negatif 1. Inilah rumus dari integral untuk dengan cara substitusi. Kita masih ke integral dengan cara substitusi. Jadi langsung ada contoh soal, selesaikan integral berikut, integral sin kuadrat X cos X dx, maka penyelesaiannya pertama kita melakukan yang namanya pemisalan. Kita misalkan bahwa U-nya itu adalah sin X, kemudian maka du per dx itu pasti adalah cos X. Kenapa cos X? Karena turunan dari sin itu adalah cos, berarti du per dx atau turunan pertama dari sin X itu adalah cos X. Maka U sama dengan sin X, du per dx adalah cos X. Kalau kita balik, berarti dx sama dengan du per cos X. Nah, sehingga baru kita masukkan. Jadi di sini untuk menyelesaikan dengan integral dengan cara substitusi, kalian harus memisahkan U terlebih dahulu, baru kalian bisa menyelesaikan integral tersebut. Integral sin kuadrat X cos X dx sama dengan integral, kalian masukkan dulu tadi kan ada rumusnya tadi. Nah, rumusnya itu harus kalian ingat. U kuadrat dikali cos X dikali dengan du per cos X. Ini berarti dikali dengan dx. Berarti integral U kuadrat dikali dengan cos X dikali dengan dx. Barulah didapat integral U kuadrat dikali dengan cos X dikali dengan du per cos X. Oke. Rumus ini itulah fungsi dari permisalan. U kuadrat. Ini sin kuadrat tinggal. Kemudian du per dx. Ini adalah du per dx kalau rumus yang sebenarnya. Nah, rumus yang harus kalian ingat tadi. Nih, rumus ini harus kalian ingat untuk menyelesaikan integral dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi berarti kalian harus memisahkan terlebih dahulu. Jadi integral U kuadrat du sama dengan 1/3 U pangkat 3 ditambah dengan C sama dengan 1/3 sin pangkat 3X ditambah dengan C. Nah, kalau sudah sampai di sini 1/3 U pangkat 3 ditambah dengan C, itu tinggal kita substitusikan saja. Yang U-nya itu kembalikan lagi ke awal. U-nya itu adalah apa? Sin X. Berarti tinggal kita substitusikan menjadi sin. Karena ini menjadi pangkat 3, berarti 1/3 sin pangkat 3X ditambah dengan C. Inilah integral dengan cara substitusi. Kita bahas materi selanjutnya, masih mengenai pengintegralan beberapa fungsi, tapi bukan yang substitusi. Kita yang bahas yang materi yang keduanya, yaitu mengenai integral parsial. Jadi pada integral parsial ini berlaku dua, dia harus ada dua, yaitu ada UX maupun ada PX. Jika UX dan PX itu adalah fungsi-fungsi yang didiferensialkan, maka berlaku sebuah rumus integral UdP sama dengan UP dikurang dengan integral P du. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh di bawah ini. Selesaikan persoalan berikut. Integral dari X per akar 5X plus 7 dx. Penyelesaian seperti apa? Kita lihat. Ini menggunakan bukan cara substitusi ya, tapi dengan integral parsial. Kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan yang pertama U-nya itu sama dengan X yang di atasnya tadi. Kemudian du per dx berarti turunan dari X itu adalah angka 1. Berarti du per dx-nya adalah 1. Maka kalau kita pindahkan du itu pasti du sama dengan dx. Nah, setelah dapat sama yang pertama tadi sama seperti kita cara substitusi tadi. Cara substitusi kan sampai dengan kita mencari du per dx. Dari U kemudian kita turunkan, baru kita cari namanya du. Itu sampai substitusi. Nah, kalau untuk parsial kita mencari dv, berarti ada dua dia. Ada ux dan juga px. Kalau substitusi hanya ada satu, yaitu hanya ada fungsi fx saja atau fungsi ux saja. Kemudian yang kedua dv. dv-nya itu kita ambil dari yang pernya tadi. Kalau per tadi adalah akar 5x plus 7,
maka bisa kita pindahkan menjadi dp sama dengan 5x plus 7 pangkat negatif setengah dx. Maka p-nya itu sama dengan integral dari dp. Langsung saja p sama dengan integral 5x plus 7 pangkat negatif setengah dx sama dengan 1/5 1 per negatif setengah ditambah 1 dikali dengan 5x plus 7 pangkat negatif 1 per 2 ditambah 1 ditambah dengan konstanta. Ini menggunakan rumus dari integral yang pertama tadi, rumus umum dari integral. Yang bawahnya pangkatnya itu ditambah dengan 1, kemudian konstanta yang depan variabelnya itu di 1 per n plus 1. Selalu ditambah dengan 1. Nah, dari sini didapatlah 1/5 2 dikali dengan 5x plus 7 pangkat setengah ditambah konstanta sama dengan 2/5 dikali 5x plus 7 pangkat setengah ditambah dengan konstanta. Jadi, ini langkah pertamanya. Kemudian kita lanjut langkah keduanya. Setelah dapat V, kita baru masukkan ke integralnya. Berarti integral x per akar 5x ditambah 7 sama dengan dx sama dengan masukkan rumus integral parsialnya tadi, itu adalah UV dikurang integral V du. U-nya tadi adalah x, tinggal masukkan. V-nya tadi yang telah kita cari tadi, yaitu 2/5, 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah C1. Karena dia banyak, jadi kita menggunakan C1. Dikurang dengan, masukkan 2/5 integral 5x ditambah 7 pangkat setengah dx, kemudian sama dengan 2x plus 5 5x plus 7 pangkat setengah ditambah c1 dikurang 2/5 dikali dengan 1/5 dikali dengan 2/3 5x plus 7 pangkat 3/2 ditambah dengan c kuadrat. Kemudian sama dengan 2x plus 5, 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah C1 dikurang dengan, ini tinggal kalian kalikan saja seperti biasa, 2 dikali 2 dikali dengan 2, 4, 5 kali 5 kali dengan 3, 75. 5x ditambah dengan 7 pangkat 3/2 ditambah dengan C3. Sama dengan 2/5 akar 5x ditambah 7, x dikurang 2/15 dikali 5x plus 7 ditambah dengan C. C-nya itu adalah C1 dan C2 bisa kita ubah menjadi C besar. Sama dengan 2/5 akar 5x ditambah 7, x dikurang dengan, tinggal kalikan saja, 2 dikali dengan 5 itu adalah 10, 2 dikali dengan 7 adalah 14, per 15 tetap kita tulis 15, jadi didapat x dikurang 10, x plus 14/15 ditambah C. Kemudian 2/5 akar 5 ditambah 7, ini baru kita samakan penyebut. Samakan penyebut menggunakan pecahan. Jadi didapatlah 15x dikurang 10x dikurang dengan 14/15 ditambah C atau konstanta. Kemudian didapat hasil bahwa integral dari x per akar 5x plus 7 dx itu adalah 2/75 5x per 14 akar 5x plus 7 ditambah dengan C. Ini tinggal kita turunkan. Kemudian yang 2 ini tinggal kita anukan, kita substitusikan ini dikali ini maka akan menghasilkan yang ini ya. Ya 15x ditambah 10x dikurang dengan 14. Oke. Kita lanjut setelah integral dengan cara parsial. Di sini ada menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Pada materi ini terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama mengenai luas daerah dan yang kedua yaitu mengenai volume benda putar. Kita bahas yang pertama mengenai luas daerah. Pada luas daerah itu terbagi lagi menjadi 3 subpokok materi. Yang pertama itu sebelum masuk ke subpokoknya, ini ada sebuah ketentuan untuk menentukan luas daerah antara kurva dengan sumbu-sumbu koordinat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan gambar kurva. Apakah kurvanya di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau sebagian di atas atau sebagian di bawah sumbu X. Demikian juga untuk sumbu Y. Yang kedua, jika kurvanya di bawah sumbu X, luasnya tidak boleh negatif. Maka rumus luas harus diberi tanda negatif atau batas integral dari kanan ke kiri. Demikian juga berlaku untuk sumbu X. Ini merupakan ketentuan kalau kalian ingin mencari atau menentukan luas daerah dengan menggunakan integral.
Kita langsung masuk ke luas daerah yang pertama. Yang pertama, luas daerah R pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fungsi fx dan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu X, maka fx akan lebih besar dari 0. Jelas, karena dia di atas sumbu X, berarti dia bersifat positif. Maka berlaku rumus LR sama dengan integral dari fx dengan batas atas B dan batas bawah A dx. Nah, di sini dapat kalian lihat gambarnya. Nah, yang A ini ketentuannya dia terletak di atas sumbu X, maka dia terletak di atas sumbu X ini. Kalau kalian lihat, ini luas daerahnya itu terletak di atas sumbu X. Dia nilainya itu positif karena dia di atas sumbu X. Yang kedua, luas daerah S pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Nah, kurvanya ini terletak di bawah sumbu X, berarti dia negatif. Fx-nya itu kurang dari sama dengan 0, berarti dia negatif, yaitu adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Negatif yang keduanya. Nah, kalau jadi rumusnya itu adalah LS sama dengan integral fx dengan batas atas B dan batas bawah A dx. Nah, ini gambarnya dapat kalian lihat, gambarnya ke bawah karena dia sumbunya berada di bawah sumbu X. Berarti dia di bawah sumbu X adalah negatif. Untuk yang kedua, itu luasnya negatif. Karena dia negatif, maka untuk melakukan pengintegralannya, kita harus tambahkan negatif di depan integralnya. Yang ketiga berlaku luas daerah U pada integral A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara fx dan gx dengan fx akan lebih besar dari sama dengan gx. Nah, kalau dia tidak terletak di atas ataupun tidak terletak di bawah, tetapi dia terletak di antara dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx, dia berlaku rumus yaitu L U sama dengan integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A dikurang dengan integral gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan maka berlaku integral fx dikurang dengan gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Gambarnya dapat kalian lihat seperti ini. Dia berada di antara sumbu X maupun sumbu Y karena dia berada di antara dua fungsi fx maupun gx. Itulah luas-luas daerah. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas ke contoh soalnya. Jadi ada contoh soal luas daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan 4 dikurang x pangkat 3 dengan sumbu x garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 1. Nah, lihat di sini garis x-nya sama dengan 1, berarti dia positif. Kalau dia positif, berarti gunakan rumus pada sifat pertama tadi, yaitu LR sama dengan integral 4 dikurang x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, kita integralkan dulu 4 dikurang x kuadratnya menggunakan rumus x pangkat n sama dengan 1 per n ditambah 1, x pangkat n ditambah dengan 1. Itu rumus umum dari integral yang harus kalian ingat. Turunannya itu adalah 4x ditambah 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian kalian substitusikan masing-masing batasnya baik batas atas maupun batas bawah. Integralnya adalah 4x dikurang 1/3 x pangkat 3. X-nya kita gantikan dengan angka 1 dulu dengan batas atasnya. Berarti 4 dikali dengan 1 dikurang 1/3 dikali dengan 1. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya pun. Batas bawahnya itu adalah 0. Berarti 4 dikali 0 dikurang dengan 1/3 dikali dengan 0 pangkat 3. Itu adalah 0. Jadi 4 kali 1, 4 dikurang dengan 1/3. Kita tinggal samakan penyebut yang di bawahnya dengan cara melakukan pemecahan biasa. Dapatlah hasilnya adalah 11/3. Kemudian kita pecahkan lagi menjadi pecahan yang lebih sederhana, yaitu menjadi 3/2/5. Jadi luas daerahnya adalah 3/2/3 satuan luas atau 11/3 satuan luas. Dapat dilihat pada gambar di samping.
Nah, gambar di samping kan kalian lihat posisinya itu adalah posisi negatif karena dia X sama dengan 1. Jadi, harus kalian perhatikan benar untuk X-nya itu 0 dan X-nya itu 1. Nah, untuk menentukan batas atas maupun batas bawah, itu kuncinya satu, bahwa batas atas itu khas angkanya pasti lebih besar dibanding dengan batas bawah. Angkanya lebih besar dibanding batas bawah. Oke? Di sini kan ada 1, berarti batas atasnya 1 dan 0. 1 dengan besar 1 atau 0 besar 1, berarti batas atasnya itu adalah batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0. Kita lanjut ke yang contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini menggunakan sifat luas daerah yang kedua. Jadi luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 1/4 X dikurang 2 dengan sumbu X, garis X-nya itu adalah sama dengan 4 dan sumbu Y. Jadi dia ini berlaku negatif ya, berlaku negatif. Kalau dia berlaku negatif berarti dia berlaku dengan yang luas daerah yang kedua. Dia berada di bawah sumbu X. Maka LS sama dengan negatif integral 1/4 X dikurang 2 dx dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Nah, sama dengan negatif, kalian integralkan dulu, caranya sama. Integralkan dulu 1/4 X dikurang 2X itu, didapatlah 1/8 X pangkat 2 dikurang 2X dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Untuk menentukan batas atas dan batas bawah, kalian lihat nilai terbesar. Nilai terbesar itulah nilai batas atas. Dan nilai yang terkecil itu adalah nilai batas bawah. Misalnya ada 4 dan 0. Yang terbesar adalah 4, berarti 4 ini merupakan B atau batas atas. Kemudian A ini adalah batas bawah. Setelah ditentukan seperti itu, setelah kita integralkan, baru kita substitusikan antara batas bawah dan juga batas atas. Kita substitusikan dulu batas atasnya, yaitu 4, jadi negatif 1/8, X-nya kita ganti dengan angka 4. Jadi 1/8, 4 kuadrat dikurang 2 dikali dengan 4. Dikurang, kemudian kita substitusikan yang kedua, yaitu angka 0, dikurang dengan 0. Jadi 1/8 dikali 4 pangkat 4 kuadrat 16, 16 dibagi dengan 8, itu adalah 2. Jadi 2 dikurang dengan 2 dikali 4, 8, berarti negatif 2 dikurang dengan 4. 2 dikurang 4 itu adalah negatif 6. Negatif 6 bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif 6. Jadi luas daerahnya itu adalah 6 satuan luas. Jadi kalau dia negatif, tinggal kalian gunakan rumus yang kedua atau dia berada di bawah sumbu X. Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu mengenai volume benda putar. Jadi pada volume benda putar ini ada 3 lagi terbagi menjadi materinya. Yang pertama itu mengenai volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Berlaku jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, dengan A itu tidak sama dengan B. Jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut rumusnya adalah volume benda putar sama dengan turunan parsial integral Fx kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Gambarnya dapat kalian lihat seperti ini. Gambar dari benda putar, ini adalah Y sama dengan Fx-nya, ini adalah wilayah R-nya, ini berlaku untuk derajat sejauh 360 derajat. Yang kedua, itu mengenai volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Berlaku jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, dengan A tidak sama dengan B. Jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut berlaku seperti ini. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y sama dengan turunan parsial dikali dengan integral Fy kuadrat dy dengan batas atas B dan batas bawah A. Ini sama saja, cuma saja berbeda sumbu. Kalau tadi sumbu X, kalau ini sumbu Y. Selanjutnya, yang ketiga,
itu adalah volume benda putar di antara kedua kurva tersebut, yaitu antara kurva X dan kurva Y. Jika daerah T dibatasi oleh kurva fungsi fx dan fungsi gx dengan fx itu lebih besar dari sama dengan gx, ini berlaku mutlak, berarti dia tidak berlaku untuk negatif. Pada interval diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut berlaku PT sama dengan turunan parsial dari fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Gambarnya dapat kalian lihat di sini. Dia ini ada dua fungsi, yaitu fungsi Y sama dengan fx dan juga Y sama dengan gx. Nah, di sini ada dua fungsi ya. Ini untuk Y sama dengan fx dan ini sama dengan gx. Ini bacanya turunan parsial ya, seperti ini. Jadi ini masih mengenai volume benda putar di antara dua kurva. Dapat dilihat gambarnya, rumusnya itu sama seperti yang sebelumnya tadi, tapi cuma di sini berlaku jika daerah U dibatasi oleh kurva FY dan GY, dengan FY itu dan GY pada interval AB diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut cuma bedanya di sini tadi X, kalau di sini Y. Maka PU sama dengan turunan parsial dikali dengan integral FY kuadrat dikurang dengan GY kuadrat dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Gambarnya dapat kalian lihat, cuma berbeda saja. Kalau tadi posisinya seperti ini vertikal, kalau sini dia tegak ya. Kalau tadi mendatar seperti ini gambarnya, kalau yang ini itu tegak seperti ini. Langsung kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan X plus 3 jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah, maka penyelesaiannya ini dia ada dua. Berarti kita menggunakan yang terakhir tadi, yaitu FY kuadrat dikurang dengan GY kuadrat. Oke. P sama dengan Pi integral dari Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx dengan batas bawah 2 dan batas atas negatif 1. Oke. Jadi integral batas, jadi Pi dikali dengan, tinggal kita masukkan saja Y1-nya berapa, Y1-nya yang ini, Y2-nya kemudian yang ini, tinggal kita substitusikan, kemudian kita keluarkan faktornya. Setelah kita keluar faktornya dapat seperti ini, kemudian baru kita kurangkan dulu, atau kita kurangkan. Setelah kita kurangkan atau kita jumlahkan, kita pasangkan X dengan X kuadrat dengan X kuadrat, dengan konstanta dan konstanta. Nah, setelah itu, setelah dapat, baru kita integralkan. Setelah dapat, baru kita integralkan seperti ini. Setelah dapat integralnya, baru kita substitusikan sama seperti saya jelaskan tadi. Substitusikan dulu dengan batas atas, kemudian substitusikan dengan batas yang di bawahnya. Setelah kita substitusikan, didapat hasil seperti ini. Nah, baru didapat hasil bahwa negatif 96 dikurang 40 dengan 420 per 100 per 15 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 75 per 15, maka hasilnya itu adalah 284 per 15 dikurang dengan negatif 67 per 15. Negatif bertemu negatif jadi positif, berarti hasilnya 351 per 15 sama dengan, kita kecilkan saja, sama-sama dibagi dengan 3. 351 bagi 3 adalah 117, 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi dapatlah hasilnya itu adalah 117 per 5 satuan volume. Gambarnya dapat lihat, maka gambarnya seperti ini. Ini gambar dari soal parsial tadi. Nah, untuk yang materi terakhir yaitu mengenai kuis. Jadi saya telah menyiapkan 2 soal kuis. Ini untuk nomor 1, tentukan nilai dari integral di bawah ini. Jawabannya yaitu adalah 27,5. Silakan kalian coba. Kemudian soal yang kedua, diketahui jika integral 3x plus 2 per 3 dx sama dengan 78 dengan batas atas P dan batas bawah 1, maka nilai dari negatif 2P. Kita harus mencari nilai dari P ini terlebih dahulu. Baru kita dapat nilai dari negatif 2P. Hasilnya itu adalah negatif 8. Silakan kalian cari jawabannya.
Oke, itulah dua contoh soal mengenai integral. Jadi akan saya simpulkan. Jadi pada materi integral ini ada beberapa materi yang harus kalian pahami mengenai integral tak tentu, integral tentu, mengenai pengintegralan beberapa fungsi, dan juga ada luas daerah maupun volume benda putar. Nah, rumus yang paling penting atau umum yang harus kalian ingat dalam melakukan pengintegralan itu adalah integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah dengan 1 plus c. Itu adalah rumus umum yang harus kalian ingat. Dalam melakukan pengintegralan beberapa fungsi itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara substitusi dan yang kedua adalah cara integral parsial. Dengan kalian mengetahui integral parsial baru kalian bisa mengetahui atau menentukan cara untuk menentukan luas daerah maupun volume benda putar dengan menggunakan pengintegralan. Mungkin sampai di sini materi saya hari ini mengenai integral. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.